Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya di dalam ERD itu ada tiga komponen utama, ya. Tiga komponen utama. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga adalah relasi. Nah, kita review sedikit bahwasanya entitas, atribut, dan relasi, ketiga komponen ini di setiap ERD itu ya pasti ada. Kita bisa katakan pasti ada. Yang mana kalau kita berbicara tentang entitas, entitas itu adalah objek-objek yang nantinya, ya, data dari objek-objek itu akan tersimpan kalau misal ada sistemnya. Kemudian atribut itu adalah ya atribut atau properti berdasarkan karakteristik yang menempel pada setiap objek, yang mana atribut-atribut itu adalah informasi yang diperlukan dalam setiap objek yang akan kita simpan datanya. Dan yang ketiga adalah relasi. Relasi itu adalah kaitan atau hubungan atau interaksi antar entitas. Nah, kita kemarin sudah bahas tiga hal itu. Nah, tetapi di dalam tiga komponen ini kita memerlukan pendetailan ya terkait dengan entitas, atribut, dan relasi itu sendiri. Kalau kemarin membahas tentang entitas, kita sudah sempat bahas bahwasanya entitas itu ada dua macam, entitas kuat dan entitas lemah. Apa bedanya entitas kuat dan entitas lemah? Yang paling mudah, simpelnya adalah entitas kuat itu dia yang objek atau entitas yang dia datanya itu tidak terpengaruh dengan data atas entitas yang lain. Kalau entitas lemah sebaliknya, dia bergantung kepada entitas lain. Artinya kalau semisal di entitas lemah itu dia akan eksis, dia tidak akan eksis kecuali di entitas kuat itu ada. Ya, begitu. Itu kan yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian tentang atribut. Nah, atribut ini ada beberapa macam ya. Sempat kita tampilkan kan kemarin ada atribut key, atribut yang simple, kemudian atribut komposit, atribut multi value, ada atribut derivatif. Nah, kita akan bahas sedikit di video kali ini. Nah, secara umum atribut itu kita bisa kategorikan, ya, kita bisa kategorikan atribut itu pada tipe atribut yang ini, yaitu atribut yang simple. Apa bedanya Pak dengan atribut-atribut yang lain? Ya, intinya yang pertama, karakteristik dari sebuah atribut itu adalah dia harus kalau semisal nilainya itu atomik ya, tidak dapat dipecah-pecah lagi, ya, salah satu karakteristik daripada atribut, itu kita bisa masukkan ke dalam atribut yang simple. Nah, misalnya ini contoh, ada entitas barang, kemudian dia punya karakteristik, ada namanya, ada kualitas, ada harganya, ada ID-nya misalnya. Pada atribut nama, harga, dan kualitas ini, misalnya namanya kursi Napoli apa gitu ya. Kemudian kualitasnya KW Super misalnya. Kemudian harganya 500.000. Nah, secara
informasi atau data di dalam atribut itu kan eh, kita nggak perlu pecahkan atribut itu lagi dan nilainya sudah tunggal ya, maka kita bisa eh, gunakan itu menjadi simple atribut. Nah, notasi dari simple atribut itu sendiri adalah dia menggunakan simbol eh, oval seperti ini ya, lonjong, bentuk lonjong seperti ini, kemudian berisi nama atributnya. Dan perlu diingat teman-teman, di dalam membuat ERD, kita biasakan untuk memberikan penamaan itu yang seragam. Kalau saya paling sering gunakan itu adalah semua kecil. Kalau misal ada pemisahan antara dua suku kata itu dipisahkan dengan underscore. Nah, ya ini contoh saja. Ya, tapi kalau saya lebih prefer ini N kecil, H kecil, K kecil. Nah, kemudian lanjut, ini ID barang gimana Pak statusnya kok berbeda ini? Nah, kenapa kok ID barang ini berbeda? Ya, ini apa sih maksudnya kok ada garis bawahnya? Yang kita lihat di sini ini adalah yang dinamakan atribut key atau atribut kunci. Apa itu atribut kunci atau key attributes ya, atribut key? Atribut key itu adalah atribut yang menjadi apa ya? Karakteristik pembeda antara satu data di dalam sebuah entitas dengan data yang lain. Misalkan seperti ini ya, contoh teman-teman. Kalian sebagai mahasiswa, data kalian kan ada di si akad tuh, ya, ada di si akad. Nah, di si akad data kalian sebagai mahasiswa itu tersimpan semua. Nah, di antara data-data di si akad kalian itu ada NIM-nya, ya kan, informasi-informasinya tuh. Ada namanya, ada alamatnya, tanggal lahir dan sebagainya. Dari misalnya dari NIM, nama, tanggal lahir, alamat yang memungkinkan ya, yang memungkinkan datanya itu tidak sama itu apa kira-kira? Apakah NIM, apakah nama, apakah tanggal lahir, apakah alamat? Ya. Misalnya tanggal lahir, apakah memungkinkan tidak sama? Ya mungkin. Tapi apakah memungkinkan sama tanggal lahir antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Ya. Pasti sangat memungkinkan sama tanggal lahirnya. Alamatnya, lah kalau saudaraan, mungkin sama kan ya? Nama apalagi? Misalnya Muhammad Abdullah. Berapa orang yang namanya Muhammad Abdullah dalam satu lingkungan? Bisa jadi lebih dari satu. Nah, kalau NIM kalian satu dengan yang lain itu ada yang sama enggak? Ya, pasti enggak ada, pasti berbeda, enggak mungkin sama. Nah, kalau ada atribut yang datanya itu tidak mungkin sama, ya, informasinya di dalamnya itu tidak mungkin sama, maka kita bisa simpulkan bahwasanya dia itu masuk ke atribut key. Dan biasanya di dalam sebuah entitas itu setidaknya ada satu atribut key, minimal satu. Setidaknya satu atribut key. Oke. Nah, atribut key sendiri ini simbolnya dia sama seperti atribut simple, cuma di nama atributnya itu ada underscore-nya. Ya, ada garisnya, ada garis bawah, sorry, bukan underscore ya. Ada garis bawahnya. Oke. Tadi simple atribut dan key atribut. Kemudian ada atribut multi-value. Apa itu atribut multi-value? Atribut multi-value itu adalah sebuah atribut yang isi informasinya itu bisa jadi lebih dari satu. Contohnya, misal data kalian disiapkan ada hobi. Hobi di setiap orang itu bisa jadi lebih dari satu, ya kan? Ada yang hobinya hanya membaca, ada yang hobinya
sepak bola, main voli, main pingpong, kemudian bersepeda dan sebagainya. Artinya ada mahasiswa yang punya hobi hanya satu, tapi juga ada mahasiswa yang hobinya itu lebih dari satu. Nah, kalau misalnya informasi dalam sebuah atribut itu memungkinkan lebih dari satu, maka kita bisa kategorikan itu adalah atribut yang multi value atau nilainya bisa lebih dari satu. Notasinya, gambarnya atau simbolnya itu yaitu adalah ya seperti simpel atribut tapi garisnya double, teman-teman. Garisnya double. Oke. Selanjutnya atribut komposit. Apa itu atribut komposit? Atribut komposit itu adalah sebuah atribut yang informasinya itu memungkinkan untuk dipecah, ya, untuk dipecah menjadi beberapa atribut, minimal 2. Ini contoh misalnya nama. Kadangkala informasi nama itu kalau misal di beberapa sistem yang pernah kita lihat mungkin, itu nama itu kan dipecah. Ada first name, ada last name, ya. Jadi ada nama depan, nama belakang. Ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Ada yang seperti itu. Nah, itu bisa kita masukkan kepada atribut komposit. Bisa dipecah komposit itu kan ya, bisa dipecah. Nah, misalnya lagi atribut atau atribut yang berisi informasi yang mungkin dipecah-pecah itu misalnya adalah alamat, misalnya ya, bisa jadi dipecah ke alamat, RT RW, kelurahan, kecamatan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa. Nah, simbolnya sama seperti simpel atribut, bedanya adalah dia punya anak itu kan. Ini anaknya bawahnya seperti hierarki lah. Nah, jadi tentang atribut 5 macam atribut. Kita sudah bahas 4 dan satu lagi adalah atribut derivatif. Apa itu atribut derivatif? Atribut derivatif itu adalah sebuah atribut yang nilai atau informasinya itu bisa kita dapatkan dari informasi di atribut yang lain. Misalnya contoh yang kita ambil di sini adalah umur. Umur ya di dalam sebuah sistem gitu kan. Kalau di si akad kalian itu nggak tahu ada umurnya atau enggak. Kita asumsikan ada ya, ada informasi umur di sana. Nah, usia kalian atau umur kalian di siakat itu kira-kira menurut kalian ada yang mengupdate setiap hari atau setiap tahun ataukah dia terupdate secara otomatis? Secara otomatis kan pasti. Dari mana? Diambil dari tanggal lahir. Artinya tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir, ketemulah nominal umur kalian, gitu kan? Nah, kalau ada atribut yang model informasinya itu seperti itu, maka kita bisa kategorikan dia sebagai atribut yang derivatif. Notasi dari atribut derivatif itu adalah sama seperti simpel atribut, tetapi garisnya itu garis putus-putus. Jadi itulah kelima atribut yang kita bahas pada video kali ini. Ya, ada simple atribut, kemudian key, ya, atribut yang key ada garis bawah di sini di namanya. Multi value itu dia double garis, komposit itu sama seperti simple tapi ada anaknya, dan yang derivatif itu ada garis putus-putus. Nah, selanjutnya selain atribut ya, sebagai lanjutan dari materi ERD kemarin, yang selanjutnya adalah tentang relasi. Nah, di dalam relasi ya, relasi itu adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Artinya adanya relasi di antara dua entitas minimal itu menandakan adanya interaksi antara
objek di dalam satu relasi dengan relasi yang lain. Nah, ternyata derajat dari relasi itu ada 3 macam. Yang pertama derajat 1. Bisa jadi sebuah entitas itu punya relasi dengan entitas itu sendiri. Artinya kalau kita asumsikan di sebuah entitas itu nantinya ada sebuah data, berarti sebuah data di dalam sebuah entitas itu bisa berinteraksi atau berhubungan dengan data di entitas itu sendiri. Ya. Misalnya ini contoh yang paling simpel sebenarnya kita ya. Ambil di dalam dunia nyata ada entitas manusia. Manusia itu ketika melakukan aktivitas pernikahan itu kan dengan manusia sendiri ya, dengan manusia sendiri. Maka kita bisa modelkan sebuah entitas manusia ini berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian ada derajat 2 ya, binary. Tadi unary, 2 ini binary. Nah, kebanyakan relasi itu derajat 2, artinya di antara dua entitas. Ya. Dan nantinya kalau kalian nanti sudah belajar CDM ya, conceptual data model, physical data model, semua relasi antar entitas itu ya hanya 2. Semua relasi itu mostly atau kebanyakan itu 2. Ya, walaupun di ERD itu sampai 3, tapi nanti ujung-ujungnya akan kembali ke 2. Nah, ini hal yang biasa. Kalau 2, ya berarti sebuah entitas itu punya relasi dengan entitas yang lain. Dan memberikan nama relasi di sini itu berdasarkan interaksi antar entitasnya ya. Biasanya menggunakan kata kerja. Ya, menggunakan kata kerja. Nah, kemudian ada yang ketiga, derajat 3 ternary. Jadi ada relasi di dalam ERD, ini khususan di ERD ya. Khusus di ERD, itu bisa derajat 3. Artinya ada satu relasi yang menghubungkan antara lebih dari satu entitas ya, pada 3 entitas. Tapi nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya kalau nanti kalian misalnya kalian di sini sudah punya pengalaman, sudah punya informasi sebelumnya, nanti ujung-ujungnya balik ke relasi 2 entitas semua. Wis. Ya. Jadi kalau menurut saya sih cukup berhenti bukan cukup berhenti ya, cukup dengan memahami relasi itu pada setidaknya 2 entitas itu sudah cukup kalau menurut saya. Nah, di dalam relasi ini ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas itu apa? Kardinalitas itu dia sebagai penanda jumlah relasi dari sebuah entitas ke entitas yang lain. Ya, jadi jumlah relasi dari sebuah entitas ke entitas yang lain. Nah, kardinalitas ini setidaknya ada 3 macam teman-teman semua. Ada one to one to many, dan yang ketiga adalah many to many. Apa perbedaannya? Nah, kita bahas secara singkat satu persatu. One to one itu adalah relasi antara sebuah entitas ke entitas yang lain yang sifatnya satu-satu. Gimana Pak satu-satu? Ya, seperti man to man marking ya, satu-satu ya. Jadi seperti ini contoh ya, ini contoh. Kita ambil kasus misalnya sebuah jurusan ya, itu hanya ya, ini perlu digarisbawahi, hanya bisa dikepalai oleh satu orang pimpinan, seorang dosen. Ya, ya. Jadi sebuah jurusan itu hanya bisa dipimpin oleh seorang dosen. Dan sebaliknya, seorang dosen itu hanya bisa mengepalai jurusan. Itu cuma satu. Nah, kalau ada hubungan, ada relasi model seperti itu, maka kardinalitas dari relasinya itu adalah one to one. Oke? One to one. Nah, notasinya itu seperti ini. Ya, kalau ada
kardinalitas one to one. Misalnya entitas satu, entitas kedua, ini satu, satu. Gimana caranya kita memberikan satu-satu ini, Pak? Apakah ada panduannya? Jelas ada. Bagaimana, Pak? Nah, semisal ini, ya, ini saya gambar ulang. Misalnya ini dosen, ini relasinya mengepalai, anggap aja tulisannya benar ya. Dan ini jurusan. Oke. Oke. Nah, kemudian cara memberikan notasi satu-satu ini gimana, Pak? Apakah angger kita cuma sekedar langsung satu-satu atau enggak? Gini, ya. Dosen mengepalai jurusan. Satu orang dosen, ya, satu orang dosen itu hanya bisa mengepalai, satu orang dosen itu bisa mengepalai jurusan itu hanya satu, tidak bisa lebih dari satu jurusan. Oke? Paham ya? Maka dari itu, kalau kasusnya seperti itu, maka kita kasih satu di sini. Nah, dan sebaliknya, satu jurusan itu bisa dikepalai oleh hanya satu orang dosen. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita tinggal tambahkan satu di sini. Nah, jadi ada stepnya. Kenapa kok sini satu, kenapa kok di sana satu. Oke, nah, kita coba lanjut ke kardinalitas yang kedua. Ada one to many. One to many ini adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Berbeda dengan one to one. Kalau one to one satu ya, yang berinteraksi itu hanya satu data dengan satu data lagi, satu data di entitas yang lain. Kalau one to many atau ada juga namanya many to one, itu cuma beda arah saja. Itu satu data di sebuah entitas memungkinkan ke banyak data di dalam sebuah entitas yang lain. Misalnya, ini kita asumsikan dosen ngajar per mata kuliah per kelas ini ya. Jadi seorang dosen itu bisa mengajar mata kuliah itu lebih dari satu. Ya. Tapi satu mata kuliah per kelasnya itu apakah bisa diajar lebih dari satu orang dosen? Tidak bisa, ya hanya satu. Ya. Jadi kardinalitasnya itu one to many. Gimana gambarnya satu dan M ini, Pak? Ya, stepnya adalah misalnya ini entitas dosen, ini entitas relasinya mengajar, kemudian di sini adalah mata kuliah. Ini relasinya. Nah, cara membuatnya adalah satu orang dosen itu salah ding, ini sorry. Ya, saya ulangi lagi. Kok saya menggambar relasi lagi sih? Dosen, ini relasinya. Nah, ini entitas matkul. Ya. Caranya adalah satu orang dosen, ya kita step by step ya. Satu orang dosen itu bisa mengajar mata kuliah lebih dari satu. Oke? Satu orang dosen itu bisa mengajar mata kuliah lebih dari satu. Nah, kalau dia bisa mengajar mata kuliah ini lebih dari satu, maka kita kasih notasi M atau N di sini bisa. Kalau kalian menggunakan Tera ER, ada yang menggunakan N di sini. Oke, paham? Terus kita balik dari arah yang sebaliknya, satu mata kuliah per kelas itu hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, karena hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, maka di sini adalah satu. Oke, ya. One to many.
Atau kalau dari sini many to one. Lanjut, yang ketiga ada many to many. Many to many itu berarti ya, kalau one to many itu satu data pada sebuah entitas itu bisa berelasi dengan banyak data di entitas satunya, tapi sebaliknya dari entitas yang satunya itu hanya pada satu data. Nah, sementara kalau many to many, satu data pada sebuah entitas itu bisa berelasi dengan banyak data di entitas lainnya, dan sebaliknya satu data di entitas yang sini ini itu bisa berelasi dengan banyak data di entitas yang pertama. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke. Satu orang mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah hanya satu ataukah lebih dari satu. Lebih dari satu kan? Ya. Maka kita di sini bisa kasih notasi M atau N di sini. Kemudian sebaliknya, satu mata kuliah itu bisa diambil hanya oleh satu mahasiswa ataukah banyak mahasiswa? Ya, pertanyaannya. Banyak mahasiswa kan? Ya. Kalian dalam satu kelas, dalam satu mata kuliah, itu kuliahnya sendirian atau banyak orang? Banyak orang. Berarti satu mata kuliah per kelas itu bisa diambil oleh mahasiswa lebih dari satu. Kalau bisa diambil oleh mahasiswa itu lebih dari satu, maka kita kasih notasi M di sini. Nah, ini many to many sudah. Oke, jadi gambarannya seperti itu teman-teman semua. Nah, oke, itu tentang kardinalitas. Nah, sekarang di pertemuan yang ketiga ini ya, kalian di praktikumnya tentang ERD, masih tentang ERD. Silakan setelah ini, setelah menonton video ini, kalian bisa buka LMS dan saya sudah upload di sana ya. Saya sudah upload di LMS job sheet yang harus kalian kerjakan. Nah, di job sheet itu ada tugas ya untuk membuat ERD dari narasi. Itu yang kalian kerjakan. Ya, yang kalian kerjakan itu. Untuk yang nomor-nomor selanjutnya membuat ERD versi Martin itu nggak usah kalian kerjakan ya, nggak usah dikerjakan. Di skip saja tidak apa-apa. Yang penting yang tugas yang nomor satu itu yang kalian kerjakan. Nah, karena ini saya kasih video ini di hari Jumat ya, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, untuk deadline pengerjaan job sheet-nya itu di hari Jumat ini saja. Ya. Saya kasih waktu maksimal pengumpulan itu ada di jam 7 malam maksimal ya. Di jam 7 malam. Silakan dimaksimalkan. Kalau semisal pagi ini kalian bisa mengerjakan secara langsung, kerjakan secara langsung, optimalkan waktunya dan segera dikumpulkan. Nah, insya Allah nanti di minggu depan kita masih membahas ya, membahas mungkin finishing ya tentang ERD, kemudian mungkin baru di minggu ke-5 kita lakukan kuis teman-teman semua. Gitu. Demikian video ini saya buat di hari Jumat jam 2 pagi. Nah, ini jam-jam paling seger itu, paling enak. Ya, di jam 2 pagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga lancar. Nanti kalau semisal ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup kelas ya, di grup WA. Oke, thank you semua. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.